Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Jadi Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana warga masih membahas mengenai Kang Deddy Mulyadi dengan Yongse-Pura. Dan mungkin ini masih ramai dibahas hingga warga masih membahas hingga saat ini. Ya. Dan bagaimana menurut teman-teman kecocokan beliau Kang Deddy Mulyadi dengan Yongse-Pura masih jadi tanda tanya. Masih jadi tanda tanya. Ya, ini warga membahas beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya. Dan seperti apa video yang akan saya tampilkan mengenai beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita simak dulu supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Dan nanti kita bahas di akhir video. Setelah ini, ya kita simak dulu sama-sama videonya. Silahkan. Jawa Barat dan masyarakat Sunda saat ini sedang menghadapi ujian berat, bukan karena inflasi, bukan karena infrastruktur, tapi karena dilema geopolitik asmara yang dialami oleh sang pemimpinnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Hari ini kita bicara soal kedaulatan hati yang kini terpecah ke dalam 3 instrumen kekuatan yang berbeda. Ini bukan sekedar urusan move on, ini adalah masalah ketahanan pangan perasaan. Opsi pertama, ada protokol CLBK atau cinta lama belum kelar bersama Ibu Kokom Komariah. Ini adalah pilihan stabilitas domestik, mengutamakan kenyamanan lama, kearifan lokal, dan meminimalisir risiko adaptasi baru. Namun, apakah sistem lama masih kompatibel dengan software KDM yang sekarang sudah terupgrade? Atau bisa juga opsi yang kedua, yaitu aliansi strategis antar provinsi dengan Ibu Sherly Juanda dari Maluku Utara. Secara politik asmara, ini adalah langkah konsolidasi nasional, yaitu penggabungan 2 kekuatan pemimpin daerah. Bayangkan, sinergi Jawa Barat dan Maluku Utara ini bukan sekedar cinta, ini adalah sinergi pembangunan hati terintegrasi. Atau bisa juga opsi yang ketiga, dan ini paling mengejutkan, yaitu diplomasi lintas batas atau ASEAN Connection bersama Yongse-Pura Othman dari Malaysia. Ini adalah langkah berani menuju internasionalisasi perasaan, hubungan bilateral yang bisa mempererat rumpun Melayu. Namun resikonya tinggi. Apakah birokrasi rindu ini sanggup menembus batas-batas paspor dan bea cukai cinta? Di balik ketegasan pemimpin rakyat, kita melihat sosok Duda Merana yang sedang melakukan fit and proper test terhadap hati nuraninya sendiri. Jadi siapapun yang terpilih nanti, kita berharap ini bukan sekedar koalisi taktis, tapi menjadi pemerintahan hati yang permanen. Karena rakyat butuh gubernur yang bahagia, agar rakyatnya pun ikut sejahtera lahir dan batin. Jadi kalau menurut teman-teman, siapa yang paling layak mendapatkan mandat kasih sayang dari Kang Deddy Mulyadi? Silahkan berikan analisis Anda. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab,
yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong, dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini, anak-anak muda Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran, mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bank. Saya juga mencadangkan agar Kampung Janda Baik di Bentong dipilih dalam inisiatif Desa Kirana sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 kerana potensinya yang tinggi dalam pelancongan desa, sukan lasak dan inap desa. Namun kampung ini juga memerlukan penambahbaikan infrastruktur seperti lampu jalan, bekalan air mencukupi serta penyelenggaraan cerunan jalan bagi keselamatan penduduk dan pengunjung. Seterusnya saya ingin merujuk kepada buciran 020100 prasarana dan 01707 pemasangan baru lampu jalan kampung. Di Bentong, saya telah memohon pemasangan lampu jalan baru di Kampung Janda Baik, Kuala Repas, Jambu Rias, Lengkong dan Cinta Manis. Selain itu, beberapa kampung seperti Kampung Karak Setia, Kampung Baris, Kampung Hayat dan Sungai Kemahan memerlukan naik taraf serta penyelenggaraan lampu-lampu jalan ini. Kita amat memerlukan lampu-lampu jalan ini di kampung-kampung ini yang masih lagi kekurangan, kerana dengan kekurangan lampu jalan ini, ia juga akan memberikan kesan kepada keselamatan kepada penduduk pada waktu. Ya, oke, jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton seperti apa video yang barusan saya tampilkan. Hingga saat ini pembahasan Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sepura masih ramai di warga-warga, ya, masih ramai dibahas mengenai Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sepura. Ada yang bilang cocok, ada yang bilang beliau tidak cocok. Ya, ini cukup membingungkan ya teman-teman. Ada yang bilang dilema dan sebagainya ataupun lain-lainnya. Mungkin pendapat teman-teman dan respon teman-teman berbeda-beda mengenai beliau Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sepura. Tapi menurut saya, ya kita doakan yang terbaik saja untuk beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau soal itu, ya mungkin yang tahu beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, tapi pendapat teman-teman dan respon teman-teman mungkin berbeda-beda. Jadi itu saja teman-teman dari saya, channel saya Deddy Official. Takutnya salah pemahaman, takutnya salah pengertian, salah
ucapan, salah ungkapan, salah apa saya sampaikan, salah apa saya lontarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya ulangi, mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya.